Dan yang saya tahu Kang Jul ini di divisi NOC Network Operation Center itu sebagai leader di usia yang sekarang itu bulan Juli nanti 22. Bulan Juli nanti 22. Di usia 22 tahun Kang Jul sudah sebagai leader di NOC. Ya. Dan di tempat pelatihan itu gua dapat sertifikasi yang namanya CCNA, Bang. Wih, Kalau udah dapat CCNA. gua udah dapat CCNA. Nah, Cisco Certified Network Associate itu tahun jadi 2019. itu Selamat datang di Binet Talk, Better Internet, Better Life. Halo Binet Lovers, dimanapun kamu berada, masih bersama saya Aldi Depek, host paling terfenomenal, terkece di Karawang. Dimana lagi kalau bukan di Binet Talk, Better Internet, Better Life, dan Binet asli Karawang. Kalau udah pakai baju putih-putih ya kayak gini, Binet Fighters, udah jelas berarti ini Binet Talk series Binet Fighters. Nah, maka dari itu supaya Binet Lovers tahu apa sih yang Binet Fighters itu lakukan gitu kan. Ngapain aja sih ya, kerjaannya dan apa yang dilakukan. Ya, gitu loh. Dan semoga bisa menginspirasi Binet Lovers dimanapun kamu berada. Oke, nice. Dan semoga hari ini kita baik-baik saja dan selalu berbahagia ya, amin. Dan episode spesial hari ini ya, saya ditemani salah satu Binet Fighters dari divisi NOC, ya kan? Apa tuh? Apa tuh? Langsung aja sama orang yang terjelasin. Siapa lagi kalau bukan Kang Juliandi? Kang Jul, Binet Fighters. Binet Fighters kali. Gimana kabarnya Kang Jul? Alhamdulillah baik, luar biasa. Widih. Lagi on fire-nya nih dalam pekerjaan nih. On fire. Kenapa bisa on fire? Pekerjaan. Alhamdulillah kondisi Binet di jaringannya ini saat ini sedang baik. Wih. Dan sehingga meningkatkan mood tim, mood saya sendiri dan tentunya mood Pak Berto. Wih. Nih, jadi oke, Kang Jul ini kan dari NOC. Ya. Apa itu NOC? NOC itu singkatan ya, kepanjangannya itu Network Operation Center. Oke. Jadi pusat operasinya jaringan Binet intinya. Dimana tugasnya kita itu lebih ke monitoring jaringan, memperbaiki jaringan juga secara logik tentunya ya. Terus kita juga pastinya memelihara jaringan dan menjaga customer ketika komplain kita harus bisa selesaikan dan perbaiki secepatnya. Itu dia. Jadi Kang Jul ini nih orang yang menghandle jaringannya Binet lah gitu ya. Jadi kalau ada gangguan salah Kang Jul bukan nih? Salah saya. Enggak. Karena Binet itu tanpa gangguan guys. Asik. Jarang-jarang ada gangguan ya Binet ya. Karena apa? Better internet, better life gitu kan. Karena internet yang lebih baik mempengaruhi kehidupan yang lebih baik. Betul. Jadi kalau ada jaringan pokoknya nggak boleh gitu. Nggak boleh. Dan yang ngejaganya jaringan itu ini nih, Kang Jul ya, Kang Juliandi mantap. Ya. Oke, Kang Jul ini sebenarnya adalah lagu star yang saya tunggu sebenarnya. Wah, kenapa? Binet Fighters kan semua nih ada 16 episode. 16 orang. Ini Kang Jul salah satunya yang saya tunggu-tunggu gitu ya. Kenapa tuh? Karena saya udah kasih brief topiknya bakal bicarain apa dan Kang Jul waktu latihan singkat-singkat. Gimana kabarnya baik ya kan? Gimana background Kang Jul baik kesannya gimana? Menarik apa segala itulah ya. Dan saya rasa sekarang Kang Jul sudah on cam. Ya, Kang Jul harus cerita nih. Jadi gini guys. Kang Jul ini, saya bilangnya Kang Jul ya. Ya. Karena kebiasaan sehari-hari Kang Jul. Saya bilangnya apa dong? Kang Peng boleh. Enak. Gak enak. Bang Depeng. Depeng. Siapa? Oke.
Kang Jul kan sekarang di usia yang muda. Yang saya tahu ya, Kang Jul ini di usia yang muda. Dan sekarang berkarir di Binet sudah berapa lama? 3 tahun. 3 tahun berarti. Ya 3 tahun 3 bulan lah. 3 tahun 3 bulan berarti dari 2019 akhir. 2019 akhir. Oke, berarti 3 tahun 3 bulan dan jalan 4 tahun. Jalan sekarang lagi berjalan. Dan yang saya tahu Kang Jul ini di divisi NOC Network Operation Center itu sebagai leader. Di usia yang kalau sekarang itu bulan Juli nanti 22. Bulan Juli nanti 22. Di usia 22 tahun Kang Jul sudah sebagai leader di NOC. Ya kan? Ini menjadi sebuah hal yang menarik buat dibahas. Kenapa menarik tuh? Nah, itu dia makanya gimana ceritanya coba? Boleh nggak diceritain Kang Jul awalnya gimana? Kenapa Kang Jul sekarang menjadi Binet Fighter dan memilih Binet untuk tempat berkarir? Nah, gimana coba? Awalnya ceritain dari awal. Dari mana nih? Dari awal banget. Dari awal banget. Dari awal banget. Oke. Jadi sebenarnya background pendidikan saya itu SMK bang. SMK. Waktu itu jurusan TKJ ya. TKJ jelas. Teknik komputer dan jaringan. Tentu ya kita sekolahnya pendidikannya itu tentang jaringan juga. Oke. Dan keberuntungannya gua waktu sekolah gitu kan, gua tuh punya guru namanya itu Pak Rahmat waktu itu. Dan masih ingat? Oh iya, soalnya berjasa banget. Kenapa? Ini awal mula kenapa saya bisa masuk ke BIN itu dari Pak Rahmat dulu nih. Apa nih? Wali kelas? Guru produktif kalau di sekolah. Ya. Ada guru produktif? Ada guru produktif. Jadi guru produktif itu guru yang mengajarkan tentang pelajaran tentang jaringannya. Oke. Nah, beliau itu membantu saya dapat sertifikasi, dapat pelatihan, dapat magang dulu juga, sehingga istilahnya itu gue lebih maju dari temen-temen yang lain gitu. Wih, ini sorry, Kang Jul inisiatif untuk bisa belajar sama guru produktif. Iya, tentu. Apa dianya yang Jul, ayo Jul? Oh enggak, yang pasti harus dari kita dulu dong. Mantap. Yang pasti harus dari diri kita dulu, baru guru melihatnya, oh ini anak agak beda nih, dia pengen maju nih, pengen belajar. Oke. Oh iya tentu dengan giatnya belajar, dapatlah sertifikat, pelatihan, magang dan lain-lain, sehingga bisa dikatakan saya lebih maju dari anak-anak yang lain gitu di sekolah. Iya. Awalnya gitu. Terus setelah itu lulus kan, lulus gua magang dulu di Bandung di pelatihan jaringan komputer gitulah, di tempat pelatihan. Gua sebagai asisten trainernya, dan lulus dari sana. Gue lihat job street nih. Oke. Itu apa tuh di pelatihan itu ada jangka waktunya? Ada, waktu itu gue 9 bulan di pelatihan tuh. Oke. Itu Kang Jul setelah dari lulus sekolah ke pelatihan itu apa pas sekalian sekolah ikut pelatihan itu? Sebenarnya waktu itu lagi ujian bang. Lagi ujian? Lagi ujian nasional nih. Ini lucunya ya, lagi ujian nasional. Tempat pelatihan itu membuka magang. Oke. Gua iseng-iseng apply lah. Apply. Lagi ujian lagi apply. Ujian nasional. Berani sekali Anda ya. Terus dipanggil. Akhirnya gua dispen tuh lagi ujian nasional. Dispen? Dispensasi. Diundur meren. Iya, akhirnya gua ujian nasional sendiri beda. Gue bisa dikatakan paling bandel di sekolah kalau masalah kehadiran. Soalnya gue banyak dispen sertifikasi lah, dispen ikut training lah. Itu kata sekolah apa? Jul, kamu kenapa ikut pelatihan? Gak bisa dong kamu lah ikut UN lah. Gak bisa, itu emang diperjuangkan sama Pak Rahmat. Oke. Dia bilang tolong bantu Julandi untuk ikut magang di tempat ini gitu. Karena sangat mempengaruhi untuk karir kedepannya gitu. Dan beliau berani bertanggung jawab atas itu. Makanya sangat berterima kasih sama Pak Rahmat waktu itu. Jadi Pak Rahmat itu ini nggak keluar dari topik ya, maksudnya yang sangat berkontribusi buat Kang Jul untuk bisa berkarir di Binet kan. Betul. Nah, itu guru produktif di SMK. Dan mendukung untuk ikut pelatihan dan dispen di
UN. Oke, berarti ada backup. Ada backup. Ada backup. Itu privilege gue. Oke, Kalau privilege. ngomongin privilege, Oke, gue oke. punya privilege Pak Rahmat. Iya, Pak Rahmat. Pak Rahmat harus nonton ini. Harus nonton. Ntar di share linknya nih. Siap. Pak Rahmat, sehat Pak Rahmat. Oke, terus Habis gitu kan gue magang tuh di tempat pelatihan selama kurang lebih ya 9 bulan. Terus di sana ada Pak Gustiawan yang mentor gue. Kata dia selama 9 bulan ya gue cukup baik, cukup bagus dalam menjadi asisten trainernya. Dan di tempat pelatihan itu gue dapat sertifikasi yang namanya CCNA bang. wih, Kalau udah dapat CCNA. udah dapat CCNA, Nah, Cisco Certified Network Associate itu tahun ya 2011. jadi itu tuh sertifikat apa sih, coba jelasin. Jadi CCNA itu sertifikasi untuk jaringan dengan perangkat Cisco. Cisco itu vendor jaringan yang cukup besar lah di dunia ya. Oke. Sehingga Internasional ya. internasional ya, sertifikasinya diakui secara internasional. Mantap. Itu didapetin dengan cara Ujian. katanya harus 3 tahun berkarir di IT. Oh, enggak. Oh, Jadi di CCNA itu sebenarnya kita tuh ujian, Bang. Oke. Ujiannya itu kita di depan ya seperti ujian online, tapi kiri kanan atas bawah itu ada CCTV, Bang. Serius? Serius tuh. Kita kalau nengok udah langsung dicek nih sama pengawasnya. Kenapa nengok gini-gini ya? Dan itu ya bahasa Inggris. Gila. Ayo ikut tuh waktu itu. Ikut ujian. Untungnya gue dapet keuntungan lagi di sana. Apa tuh? Gue ada privilege lagi nih, Bang. Apa tuh? Pak Agustiawan, dia itu mentor Cisco Academy. Dia itu mentor Cisco Academy. Oke. Gua dikasih voucher, bukan voucher ya, dikasih kelas lah intinya. Oke. Dikasih kelas basic Cisco CCNA. Heeh. Nah dari kelas itu kan ada kuis-kuis gitulah. Iya. Gue selesaiin kuis-kuis itu selama 3 bulan, dapat voucher. Dapat voucher. Nah dari voucher itu yang tadinya ikut ujian CCNA itu harganya 4 juta, gue jadi 1.700.000. Oh, jauh sekali ya. Lumayan. 2,3. Ya, Hemat 2,3 juta. Iya. Dapat lah gue CCNA tuh waktu itu. Jadi itu berarti kalau ujian nggak keterima nggak dapat sertifikasi? enggak, uang tetap bayar. Oke, uang tetap bayar. Uang tetap bayar. Resiko ya. Resiko itu ya. Iya. High risk high return lah. Iya. Dan ya di umur gue udah 18 tahun, alhamdulillah Mantap. gue dapet 3 sertifikat berarti bang. 3 sertifikat. Jadi waktu sekolah gue punya 2 sertifikasi, itu MTCNA, Microtik Certified Network Associate yang level dasarnya. Terus yang kedua gue punya MTCRE, Microtik Certified Routing Engineer. Oke. Terus yang ketiga baru CCNA, Cisco Certified Network Associate. Di usia 18 tahun. CCNA juga di 18 tahun. Iya. Biasa lah bang, biasa lah itu. Lah ya nggak biasa dong. Jadi mohon maaf ya, saya tahu Pak Berto juga nih, yang udah punya CCNA juga kan. CCIA ya. CCIA dia. CCNA juga punya kan? Punya. Nah iya makanya bagi saya wow gitu, dan Kang Jul menerima di usia 18 tahun. Mantap. Oke, berarti setelah dari dapat sertifikat, pelatihan, lulus sekolah, baru gua lihat job street. Oke. Nah, job street nih, gua tuh lihat job street ya pasti awalnya gini bang. Gimana tuh? Gua tuh nggak mau kerja di ESP awalnya malahan. Tapi oke. Kan pasti Kang Jul berpikir kalau lulusan IT ISP nih kemungkinan besar. Enggak. Tapi Kang Jul nggak mau gitu. Enggak, malahan gue pikirnya kalau gue lulusan SMK nih, pengen kerjanya ya di perusahaan ya big company gitu bang. Jadi IT konsultan lah atau network engineer di perusahaan besar gitu bang. Iya. Network engineer-nya kan. Network engineer-nya. Di bidang apapun perusahaannya. Betul. Oke. Gue awalnya gak mau ISP, apa sih ISP gitu kan, capek lah harus liatin PC gitu 24 jam, ntar mata melek gitu. Gak mau waktu awal gue ke ISP. Tapi lihat-lihat job street nih,
Gue tuh ngelamar tuh banyak pokoknya bang. Oke. Sampai ya biasa lah fresh graduate gitu Fresh kan, graduate semangat gimana sih nyari kerja semangat? gitu kan. Ini lulus SMK nih. Lulus SMK sama ya habis beres magang gitu kan. Oke, udah. Terus semangat kerja nih, biasa lamar, apply, pokoknya banyak banget. Gue sampai nggak inget tuh ada berapa biji tuh ya di Job Street. Gue tuh awalnya tuh dipanggil ke Jakarta dulu. Di Jakarta tuh lembaga pelatihan juga di sana. Tes beres nah gitu kan, biasalah. Biasanya pengumumannya itu 1 bulan setelahnya atau enggak 2 minggu kan. Lama gue lamar lagi. Dapat ke Tangerang tuh, itu di Tangerang itu jadi network security di sana. Ngelamar tuh ya, jadi network security. Interview balik lagi ke Bandung. Pokoknya itu masa masa struggle gua kayaknya tuh. Harus bolak-balik keluar kota gitu kan, sendirian bocah di gitu. Tangerang. Sendiri. Bocah berapa belas tahun berarti? Iya 18 ya? Ya, gua bocah 18 tahun udah kesana kemari anjir. belum pernah padahal ya ke Tangerang. Belum pernah. Pertama kali. Keluar kota juga belum pernah gua sendiri, Bang. Gokil. Itu baru pertama kali pas apply kerja gitu kan. Oke. Berarti 18 tahun kali 2019 ya. 2019 maksudnya Kang Jul fresh graduate yang belum pernah keluar kota dan bingung seharusnya kemana gitu. Jadi masih apply gitulah. Dan akhirnya udah Jakarta, Tangerang, baru Binet nih Karawang. Waktu itu kan belum ada COVID ya, maksudnya tetap offline ya Kang Jul. Offline, interview. Iya, bawa motor ke sini. Bawa motor ya. Gua kira kan Karawang gitu ya, biasalah bawa motor. Anjir 3,5 jam. Itu kebayang itu bokong gua sampai rata ya. Pertama kali ke Karawang sumpah berat banget. Sampai rata. Itu berat banget. Tangerang pakai motor juga? Kalau Tangerang nggak pakai bus. Pakai bus. Jakarta juga pakai bus juga. Tapi ya Karawang ya. Gua kan dulu nggak suka pakai maps ya. Lihat peta-peta gitu kan. Ini Bandung, ini Karawang, deket gitu kan. Pas pakai motor anjir 3 jam. Emang lah. Emang lagi bocah ya pikirannya ada aja. Tapi tadi lo kan Kang Jul cenah embung damel di ISP. Itu gimana ceritanya? Ya, kan Binet ISP. Iya. Nah, gimana? Kenapa gue ngelamar ke Binet? Dengar dari Pak Rahmat. Pak Rahmat lagi. Terus Jul, ente jadinya kemana nih kerja setelah dari Nistren? Ke Binet Pak, Binet katanya. Itu yang punyanya Roberto Gustino bukan? Iya Pak. Itu yang pegang sisi paling muda Cina waktu itu. Woi, kata gue. Wih, yang benar Pak. Iya. Itu ente segrup di Telegram katanya. Kan di Telegram tuh ada grup jaringan network Indonesia gitulah ya. Pokoknya kumpulan-kumpulan orang yang kerja di IT network. Itu ente segrup katanya. Pas cek. Oh ini Roberto Gustino kata gue kan. Oh iya ini mah yang pegang gelar CCI termuda waktu itu. Beliau pernah di Indonesia, di sedunia lah. Sedunia CCI termuda. CCI termuda. Wow. Dulu pernah Pak Berto. Pokoknya mantap. Gua terinspirasi banget. Ya. Cuman kan udah dipindah sama orang India kalau nggak salah. Termudanya. CCI termuda itu. Nah di situ kan ISP ini kata gue. Tapi yang punyanya Pak Berto gitu kan, yang punya gelar CCI gitu kan, sertifikasinya juga kan udah lengkap juga kan. Bismillah lah, percaya sama kalau punya pos istilahnya ya. Kalau punya bos yang baik ya tentunya bawahannya juga bakal lebih baik gitu kan, bakal dituntut untuk baik gitu. Akhirnya lamar dapat panggilan. Gue kesini interview online. Ingat banget waktu itu. Interview online? Sorry offline. Datang tuh pakai motor tuh. Jam setengah Bandung. Berarti Kang Jul orang Bandung kan? Asli Bandung. Mantap. Terus interview offline.
Ingat banget gua sama Pak Bertonya sendiri interview. Langsung sama Pak Berto. Sama Pak Berto. User interviewnya sama Pak Berto. User interviewnya. Mantap. Karena kan posisi waktu itu NOC emang sedang kekurangan orang dan tidak ada leader sama sekali. Jadi usernya ya Pak Berto langsung sebagai CEO. Iya. Ya interview nggak lama sih, interview cuman 2 jam kalau nggak salah ya. 2 jam. Interview ya langsung beres ya balik gitu kan. Balik lagi ke Bandung 3 jam setengah lagi. 7 jam balik. 7 jam sehari itu motoran doang. Besoknya setelah dari rumah nyampe rumah besoknya dipanggil nih. Tawarin mau nggak nih kerja di besoknya satu hari langsung ada hasilnya. Emang Binet emang terbaik sih dalam hal apapun gitu ya. Cepet loh kan, dari 2019 aja kan belum banyak kan, makanya user interview langsung sama Pak Berto kan. Belum ada yang ngelit gitu kan. Dan sekarang udah 2019 paling berapa? Apa tuh? Karyawan Binet Fighter waktu itu masih 30 bang. Nah kan sekarang udah pesat gitu kan. Udah pesat banget lah pokoknya. Terus sehari setelahnya dipanggil, ya gua datang ke Binet, ya ditawarin kerja langsung gua jadi sebagai junior NOC. Ih mantap, junior dulu lah. Mantap. Junior NOC. Awalnya ya biasalah gue gak tahu apa-apa ya, tanya dulu ke temen-temen yang ada di sana. Ini gimana cara nyetingnya, ini gimana. Dan gue kan dari dulu SMK itu seringnya belajar Cisco ya bang. Perangkat vendor jaringan itu dari Cisco. Sekarang ke Binet Mikrotik nih. Agak menantang juga dong. Betul. Ya gue harus belajar ini itu. Alhamdulillah ya selama 3 bulan lancar jadi senior bang. Senior NOC. Promosi apa dinaikin? Gak tahu itu. Kan soalnya dulu juga belum ada promosi kali ya 2019. Belum ada kayaknya ya. Itu mah prerogatif beliau lah sebagai CEO ya. 3 bulan jadi senior lah. Nah selama berjalan dari junior ke senior mah enteng 3 bulan lah. 3 bulan ya. Meskipun ya seorang fresh graduate gitu kan dihajar ini itu kan kayak mau nangis juga gitu pas pernah ngalamin berarti apa tuh ya, maksudnya kayak tekanan sampai mau ngalamin tekanan itu pas gua dipromosiin jadi leader bang. Jadi leader itu memang tekanan paling berat gua di Binet tuh. Jadi senior berapa lama waktu itu? Jadi senior pokoknya bulan ke-8 gua dipromosikan jadi leader. Bulan ke-8 di Binet. Panggil promosi ini enggak di sama beliau lagi tunjuk buat hak prerogatif lagi. Sama Pak Berto. Mantap. Jadi ya bisa dikatakan cuma berarti 5 bulan kali jadi senior kan. Diangkat jadi leader, disitulah baru gue struggle-nya minta ampun. Kenapa? Pokoknya berat banget bang. Ya bayangin lu lulusan SMK yang biasanya blaming others. Sekarang kesalahan semua jadi harus tanggung jawab gua semua gitu kan. Betul. Gua harus jagain. Kan posisinya belum ada pengalaman secara profesional kan. Fresh graduate kan. Masih disebut dan tekanan sudah punya tanggung jawab leader gitu. Beratnya minta ampun itu bang. Dari awal gua harus belajar kan, belajar jadi leadership gimana, terus secara jaringan juga kan gua belum bisa kontrol penuh nih, masih suka minta bantuan beliau. Gua harus belajar juga secara jaringannya. Ketiga harus belajar develop orang, harus gimana cara ngadepin orang, gimana cara punya tim itu produktif gitu kan. Wah itu berat banget pokoknya. Sampai di titik gua ngomong ke Pak Berto, Pak udahlah jadi senior lagi lah. Gitu. Sambil mata gua berkaca-kaca. Serius? Bener pernah? Serius? Udah Pak, saya pengen jadi senior NOC aja lah. Gak kuat sumpah. Kerja di Binet itu gak mudah. Nah ini. Karena kita itu mengutamakan kualitas pastinya. Untuk mengejar kualitas terbaik itu pasti gak mudah banget. Betul. Terutama NOC itu istilahnya itu seperti ya senjatanya Binet gitu untuk membuat jaringan itu lebih baik gitu. Akhirnya
Gua curhat tuh ke Pak Berto. Tentang Ya tentang tentang selama ini gua tanggung jadi jawab leader. Pak, mending ke senior lagi lah gitu ya. Jadi leader itu aduh Pak terlalu berat gitu kan. Gua harus inilah, harus itulah. Tapi pas Kang Jul ke junior itu ada leadernya nggak? Oh enggak, Belum masih langsung ke Pak Berto waktu Iya dulu. iya iya. I see. Jadi makanya itu kan kosong tuh posisi di atasnya. Jadi ya. maju Iya, aja iya, terus iya. promosi gitu kan. Bukan promosi sih, ditunjuk. Jadi tunjuk. Dan itu sampai satu titik Kang Jul curhat. Lah, mending senior lagi deh. Udah lah, mending jenuh lagi dah, pusing. Apa kata Pak Berto? Kata Pak Berto ya, saya percaya ke kamu Jul. Saya percaya kamu bisa berkembang. Saat ini kamu hanya berada di titik yang memang capek gitu. Ya. Perlu istirahat, perlu membuat plan lagi agar kamu bisa lebih baik ke depannya. Karena ketika orang pengen berkembang itu ya harus ditimpa dulu gitu. Kalau misalkan kamu dengan tekanan leader itu langsung menyerah, saya belum tentu bisa memberikan kesempatan kedua. Langsung rasa dipukul gitu bang. Oh iya. Iya gitu. Orang pada mau, masa Orang lu nggak nggak mau gitu kan jadi atasan. Oh iya, atasan. Enggak. Atasan. Bukan atasan. Leader gitu kan. Iya, atasan. Pemimpin. Enggak, gua agak Beda. suka Dua gitu. hal yang beda. Dua hal yang Kang beda. Jul. Menurut saya hal yang beda antara pemimpin dan atasan. Oke. Kan orang-orang pengen kan gitu kan jadi pemimpin gitu kan. Sedangkan gua malah nyerah gitu aja gitu kan. Iya. Ya akhirnya gua Akhirnya dipecut lah ya sama Pak Berto ya. ya istilahnya dipecut lah. Akhirnya gue waktu itu dikasih pulang duluan gitu buat istirahat sambil merenung di mes. Serius kan? Iya, beliau emang Sampai segitunya maksudnya. iya, gue udah stres banget waktu itu. Ya apa ya? Misalkan kalau gue kuliah dulu, otomatis kan lulus umur 22 nih misalkan. Iya. Gue kan pernah berhadapan dengan dosen kalau misalkan kuliah dulu kan. Ini kan gue lulusan SMK gitu, 18 tahun ditunjuk jadi memimpin tim gitu Iya. kan. Sedangkan waktu itu nggak ada atasannya Pak Berto langsung, mimpin satu divisi. Satu divisi. Ya stres lah, Iya. stres lah itu. Oke. Akhirnya Akhirnya ya gue istirahat sambil berpikir gimana. disuruh pulang duluan di hari itu. Di hari itu Oke. suruh pulang duluan karena beliau juga mungkin udah melihat gue udah ya capek banget gitu. Capek. Iya. Akhirnya gue pulang duluan, istirahat sambil merenung nih kedepannya gimana baiknya gitu kan, pikir-pikir lagi. Iya biasalah cowok mah nongkrong di depan ngopi, senang lagi, semangat happy lagi. Besoknya kerja lagi. Seperti itulah biasalah cowok. Oke. Dan ya sampai sekarang alhamdulillah saya ada di posisi leader saat ini dan punya tim yang cukup baik gitu ya. Oke. Menurut saya gitu ya. Nice. Berarti waktu itu belum punya tim banyak? Belum, masih sedikit waktu itu. Sedikit. Sekarang udah punya tim luar biasa guys. Iya. Punya tim. Oke. Akhirnya sampai sekarang jadi masih seorang leader di divisi NOC. Tuh. Mantap. Sebenarnya tadi saya mau nanya tantangan paling terbesar tuh apa? Yang tadi bukan? Ya, tantangan paling terbesar itu bertanggung Selama jawab. berkarir di Binet. Bertanggung jawab terhadap tim. Itu tantangan paling besar karena yang pertama itu menentukan masa depan Binet, yang kedua menentukan masa depan tim kita sendiri. Betul. Kalau misalkan kita salah dalam memimpin tim, iya semua satu divisi bakal salah. Dan impactnya ke Binet. Impactnya ke Binet. Berdampak ke Binet. Ke Binet, ke diri mereka masing-masing. Oke. Karena apa ya? Misal tim itu rata-rata itu kan di tim gue itu Gen Z lah, polos-polos gitu kan. Kalau ditunjuk ke sana nurut ke sana. Nurut ya. Kita salah nunjuk aja ke jurang. Masuk ke jurang semua. Istilahnya kayak gitu. Iya. Dan itu bisa menjadi pukulan terberat kalau misalkan kita salah mendidik orang. Betul. Karena menentukan masa depan mereka juga. Itu challenging-nya ya. Paling Itu challenging. mantap. Nah, oke Kang Jul. Itu kan yang menantang nih.
Kalau Senengnya nih, wah banyak sih bang. apa tuh? Hal yang paling disenengin dari Kang Jul menjadi Binet Fighter selama 3 tahun. Yang pertama itu pasti di Binet itu udah kayak keluarga kedua. Karena kita kan kalau pulang ke rumah ya paling sebulan sekali gitu kan, udah itu juga 2 hari. Kita di Binet kan sering ketemu nih tiap hari, dan orang-orangnya itu apa ya, bikin semangat gitu ya. Seneng lah gua kalau ketemu orang-orang di Binet itu. Kita juga kan sering Binet Sport lah. Nah, jadi yang belum tahu ada Binet Sport setiap Jumat tuh. Jadi di Binet itu setiap Jumat ada olahraganya Binet. Gitu. Ada Binet Sport. Kadang kita juga suka band-bandan. Yang paling terakhir itu liburan ke Jogja waktu itu. Wih, mantap. Nah, itu kan ke Jogja tahun kemarin ya. Nah, Kang Jul kan udah 3 tahun nih. Berarti 2 tahun yang udah lewat ada nggak? Oh, nggak ada sih. Udah tahun yang udah lewat. Nah, artinya kan berarti kesini-sini Binet sudah makin kompak ya. Makin kompak, dan Kang Jul di situ juga menilai, wah bagus nih lingkungannya nih. Seru nih. Akhirnya Kang Jul betah di sini. Tapi ada nggak momen di mana Kang Jul ruwet, mumet? Santai. Nggak bakal dikat kok, nggak bakal. Kata kalau bisa. Nah, Kang Jul, ada nggak momen Kang Jul? Sorry. Ini apa? Ya elah. Yuk. Oke, lanjut. Nah, ada nggak momen Kang Jul mumet? Kan tadi kan seru nih kata Kang Jul, mumet, ruwet, sampai pada akhirnya, kayaknya nggak di sini nih. Sempet nggak? Pernah kayaknya bang. Pernah. Iya. Waktu itu pokoknya kita lagi kacau bang. Oke. Kendala banyak. Terus apa kendalanya? Iya, kendala jaringan. Oke. Kendala jaringan banyak. Bukan kendala secara personal ya? Bukan. Kendala jaringan banyak gitu kan. Terus turnover lagi tinggi. Terus dari segi revenue kita rugi. Waktu itu. Sehingga kalau misalkan revenue rugi, otomatis mood orang yang di dalamnya juga kan. Betul. Nggak baik gitu kan, agak kurang enak. Dan Kang Jul merasa ini karena ulah gue juga nih. Waktu itu gue stres banget pokoknya. Waktu itu yang sampai mengatakan langsung ke Pak Berto langsung. Pak, kayaknya saya udah tidak bisa di sini gitu, melanjutkan di sini. Banyak ini gitulah ya intinya. Wah, itu pokoknya kesalahan terbesar gua kayaknya selama kerja di Binet gitu kan. Karena beliau sendiri sampai mengatakan, kamu ngomong gitu sungguh menjadi sakit hati terbesar saya. Waduh. Ya, setelah gua pikir-pikir ya, oh iya, gua kan besar di sini. Gua belajar di sini banyak. Gua bisa jadi leader di sini. Kang Jul bilang gitu ke Pak Berto setelah berapa lama? Kayaknya setahun setengah deh. Ke 2 tahun kayaknya bilang kayak gitu. Saya Pak Berto bilang gitu. Jadi ke gua juga kan, sambil gua mikir juga kan. Ya gua kerja di sini udah cukup lama gitu kan, lebih dari 1 tahun. Gua besar di sini. Gua tahu dunia profesional di sini. Gua tahu gimana caranya memimpin tim. Jadi leader tuh di sini, sedangkan ketika Binet terpuruk, gue mau pergi gitu aja gitu kan. Apa rasanya jadi seorang pimpinan gitu kan? Apa rasanya dan jadi seorang secara personal juga Kang Jul merasa masa gue jadi pengkhianat ketika ibaratnya Kang Jul merasa berdampak buruk buat Binet, akhirnya ditinggal gitu aja kan? Iya, gitu bang. Ya akhirnya kita ngobrol tuh sampai jam 5 bang, dari jam 1 kayaknya. Malam.
Enggak lah, jam 1 siang. Oh, siang. Jam 1 siang sampai jam 5. Sampai jam 5 sore itu jam 5 sore. ngobrol ya, curhat ini itu. Yang curhatannya kayaknya harus ngobrol dengan saya langsung kalau ada Binet Lovers yang pengen tahu gitu. Nah, itu. Nggak bisa langsung Nggak bisa di ditanya. sini ya, kelamaan ya. Kelamaan man. 4 jam ya, 1 sampai jam 5 kan 4 jam. 4 jam. Kayak gitulah intinya lah. Oke. Tapi ya selama setelah dari itu Binet mau naik mau turun, gue tetap di sini, gue tetap senang di sini karena ya orang-orangnya tadi. Kayak gitu bang. Nice, mantap. Dan nah, oke, tadi belum kejawab yang belum lengkap nih jawabannya. Yang senangnya, yang paling senang apa? Itu kan yang tantangannya, yang kendalanya segala macam sampai di titik Kang Jul mau di titik terendah lah. Kang Jul merasa di Binet ya, maksudnya titik terendah di Binet. Oke, nah sekarang senangnya Senangnya nih. paling senangnya apa tuh? Baru bulan kemarin nih. Apa tuh? Januari. Apa tuh? Target tercapai bang. Wes. Mantap. Target Binet tercapai. Oke. Itu kayaknya bukan gua aja yang seneng, Iya, semua semuanya. orang yang seneng kan. Iya. Nah, Dari target yang awalnya kelihatan anjir gede banget di target Iya, gitu kan. iya. Tapi setelah dijalani selama 1 tahun, oh dapat Malah ternyata lebih, kan? bisa malah lebih Malah malah lebih, kan. kan? Nah, itu pokoknya seneng banget lah. yang sangat amazing Sekali lah pokoknya. nice, gokil. Kayak gitu. Oke, Kang Jul, yang jadi support system Kang Jul siapa sih sebenarnya? Yang jadi support system, wah banyak sih. Siapa tuh? Yang pertama itu udah pasti Pak Berto sendiri. Pak Berto. Jadi support buat gua ya. Oke. Kan. Tentu ketika beliau support ya gua harus support beliau juga. Yang kedua keluarga Pak. Keluarga ada ibu ada kakak yang selalu support gua. Ketika pulang disambut, ketika pergi dianterin gitu kan. Yang ketiga udah pasti bebek. Bebek, wah masya Allah. Ada di mana sekarang? Apa tuh? Bebek. Ya di Bandung. Oh di Bandung. Di Bandung. Oh, Emang gimana lagi Pak? Enggak kira dapat yang di Kerawang. Oh enggak. Oh. Tetap cewek Bandung Stereotip sekali ya. Cuman banyak sih pengakuannya sih. Ya banyak lah. Banyak. Kota Kembang lah. Kota Kembang. Kembang desa. Kembang desa. Mau ngomong apa sama orang yang super system? Pokoknya untuk Pak Berto, terima kasih atas perjuangannya selama ini, memperjuangkan saya, memberikan semangat kepada saya, memberikan ilmu yang sangat banyak sehingga tidak bisa dinilai oleh materi. Terima kasih banyak untuk Pak Berto. Untuk keluarga tentunya buat ibu dan kakak saya yang ada di rumah, terima kasih sudah memberikan yang terbaik untuk saya, mendidik saya dengan baik dan memberitahu saya mana yang benar mana yang salah sehingga saya bisa ada di Karawang gitu bertemu dengan Pak Berto. Mantap, luar biasa. Yang ketiga nih. Iya dong. Yang ketiga buat sebutin namanya ini teh. Ya, boleh lah. Buat yang tersayang, Sidi. Yang sabar tunggu AA. Yang sabar tunggu AA. Udah bang, malu gua bang. Nggak apa-apa dong. Ntar pasti nonton. Udah malu ah. Cukup. Nggak apa-apa ya. Bentar malah sirik. Oke, buat sebenarnya gua udah tunangan bang. Udah. Oh iya. Serius? Ini cincinnya. Baru ya. Iya. Hah? Iya. Pas kapan? Ini baru kemarin bang. Udah Serius? 11 tahun iya. Hah? Iya. Udah setahun? Masya Allah. Jadi ya sangat support system sekali lah. Oke. Jadi Berarti maksudnya yang dimaksud tadi tunggu AA itu maksudnya ya? Ya. Iya, ternyata udah diikat guys. Oke. Jadi buat yang tersayang, terima kasih atas supportnya selama ini. Terima kasih udah membantu hal apapun untuk saya. Dan ya semangat, mari kita berjuang bersama. Lanjut.
mantap. Ya. Oke. Ini episode paling ngalir sih, paling seru sih jujur kan. Wah, kayaknya semua episode gitu bang. Hah? Semua episode gitu. Semua episode gitu, cuman ini yang ter lah. Yang ter. Untuk saat ini ya. Gak tau ntar kalau ada yang lain, soalnya masih banyak. Masih banyak. Sibuk banget berarti bang. Sibuk banget lumayan lah. Target. Oke, Kang Jul, maksudnya banyak banget yang bisa diambil sama Binet Lovers yang nonton nih dari seorang Kang Jul ya, dimana tadi perjalanan dari lulus sampai sekarang selama 3 tahun kurang lebih Kang Jul bisa survive, bahkan bisa berkembang karena Kang Jul udah keep on fire ya, dan akhirnya ini menurut saya cukup layak bisa dijadikan sosok yang inspiratif sih buat anak muda khususnya ya. Oh, thank you. Itu khususnya untuk anak SMK sih bang. Untuk SMK ya. Iya, jadi satu pesan buat anak-anak SMK, kalian nggak perlu malu gitu ya. Buktikan kalau kita bisa. Nice. SMK bisa. SMK bisa. Seperti tagline-nya kan? Tagline-nya SMK bisa gitu kan. Tapi bukan berarti yang SMA nggak bisa dong. Intinya untuk anak muda, apalagi khususnya jejak Kang Jul di SMK, lulusan TKJ yang bisa berkarir di Binet hingga sampai saat ini. Nice. Sekali lagi tepuk tangan buat Kang Jul. Nah, pertanyaan selanjutnya. Apa tuh? Ini tuh passion Kang Jul bukan sih? Yang mana? Di dunia IT? Oh tentu. Oh tentu. Tentu Bukan passion. berarti SMK nggak salah jurusan? Enggak. Oh enggak. Jadi waktu SD gue emang suka ngoprek-ngoprek komputer gitu bang. Oke. SD Iya. ngoprek komputer? Iya, ngoprek-ngoprek komputer gitu. Di rumah? Oke. Bongkar-bongkar lah, terus rakit-rakit gitu. Terus ya paling banyak sih main game pasti. Mantap. Oke. Akhirnya bener-bener emang ya teknik komputer dan jaringan tuh passionnya Kang Jul ya. Komputer dan jaringan, meskipun awalnya gue waktu masuk TKJ lucunya gitu ya, pengen jadi hacker bang. Hacker naon? Pengen bisa meretas pemerintah gue. Itu tahun Lo ya nggak apa-apa dong. Ya nggak apa-apa kan, tapi ujungnya enggak kan, nggak di-hack kan? Enggak jadi hacker. Nggak jadi hacker. Akhirnya ya belajar jaringan gitu kan. Jaringan. Cukup menarik juga buat gue gitu kan. Tekunin sampai sekarang ya bisa. Oke, berarti passion nih, dan sekarang udah terjun, udah berkarir juga. Udah berkarir. Nah, cita-cita Kang Jul berarti apa sih sebenarnya? Cita-cita, wah banyak sih cita-cita. Tapi buat cita-cita di Binet sendiri, gue pengen jadi COO. COO. Chief Operational Officer. Ih, mantap. Jadi pengen jadi COO-nya. COO. Langsung aja di Pak Berto, pasti nonton kan? Saya nggak apa-apa CMO aja Pak Berto. Malah ikut promosi. Ya gitu bang. Terus ya tentunya kalau untuk keluarga ya pengen bisa berangkatin umroh semuanya. Gitu. Ya itulah. Mudah-mudahan tercapai berarti. Amin. Terima kasih. Oke. Nah, untuk harapan Binetnya apa? Semoga Binet bisa lebih maju dan bisa mengcover seluruh Karawang tentunya. Lalu bisa go nasional, mengcover seluruh Indonesia. Mantap. Dan terakhir, 3 kata untuk Binet. 3 kata untuk Binet. Better internet. Better internet, better. Enggak sih. Kurang. Maju, semangat, dan berkreasi. Kang Jul, thank you banget udah bisa Thank you nemenin juga, di Bang. Binet Talk series Binet Fighters. Jangan Siap. kapok-kapok, oke? Siap. Suatu saat nanti kalau udah jadi CEO kita Kita ngobrol lagi, Binet Talk lagi ya. kan. Dan ya mudah-mudahan kita terus bisa lebih baik lagi dari sebelumnya. Amin. Kang Jul, thank you banget sekali Siap. lagi. Jadi buat Binet Lovers dimanapun kamu berada juga bisa request ya. Selain series Binet Fighter, Binet Talk juga mengundang tokoh-tokoh inspiratif di luaran sana yang
layak ngobrol di meja bundar ini ya, luar biasa banget. Jadi komen siapa yang harus diundang di Binetalk selanjutnya. Jangan lupa juga share sebanyak-banyaknya ke teman keluarga, like video ini, dan jangan lupa subscribe. Oke, terima kasih banyak. Saya Aldi Depeng pamit undur diri, juga Kang Juliandi. Dan ini dia Binetalk, better internet, better life, dan Binet asli Karawang.